sini. Kemudian ketika mencari place, berarti WH question-nya itu adalah berupa where. Copy paste-nya tetap diinterogatif. Where is she cooking rice now? Here-nya Well, good morning everyone. So, how are you today? Oke, kembali lagi dengan Mimin. Masih tetap di materi yang sama. Di video kali ini Mimin ingin membahas tentang grammar, yaitu cara malas membuat kalimat. Kalau pada zaman pas waktu Mimin sekolah dulu itu, ketika di materi bahasa Inggris kemudian diajarkan cara membuat kalimat, itu dituliskan rumusnya dulu. Jadi rumus kalimat positif itu bagaimana, rumus kalimat negatif itu bagaimana, rumus interrogatifnya bagaimana, rumus yang saat WH question itu juga bagaimana. Nah, ternyata itu ada cara malasnya. Jadi cara membuat kalimat mulai dari kalimat negatif, interrogatif, dan semua WH question itu ternyata ada caranya tanpa harus melihat rumus. Nah, itu dia. Sangat-sangat mudah, dan itu baru saya coba dan saya cocokkan dengan rumusnya, ternyata nggak ada bedanya, bisa semuanya. Oke, langsung saja ya, kita ambil dari sebuah contoh kalimat verbal. Oke, kita ambil sebuah contoh kalimat verbal yang aktif, yang tensesnya present continuous. Nah, kalau tensesnya present continuous, kalimat verbal itu auxiliary-nya menggunakan is, am, are. Jadi kalau subjeknya berupa she, he, it, nama orang tunggal, maka dia menggunakan auxiliary is. Kalau subjeknya menggunakan I, maka auxiliary-nya menggunakan am. Kalau subjeknya berupa they, we, you, maka auxiliary-nya menggunakan are. Nah, rumusnya berarti subjek bertemu dengan auxiliary is, am, are, kemudian baru bersamaan dengan verb ing. Kalau ada objeknya ditambahkan objek, kalau ada time signalnya ditambahkan time signalnya, kalau ada adverb-nya tinggal ditambahkan adverb-nya. Nah, ini cara pembuatannya itu seperti ini. Ini adalah contoh dari kalimat verbal aktif. Kalimat verbal aktif tensesnya present continuous. Nah, she is cooking rice now in the kitchen. She itu statusnya sebagai subjek, cooking itu sebagai is-nya itu sebagai auxiliary, cookingnya itu sebagai verb ing, rice itu sebagai objek, now itu sebagai time signal atau keterangan waktu, in the kitchen itu adalah sebagai place, keterangan tempat. Nah, cara pembuatannya cukup mudah. Ketika ingin membuat kalimat negatif, cukup kamu cari auxiliary-nya. Auxiliary-nya kan berupa is. Nah, itu tinggal kamu turunkan not-nya. Jadi tinggal ditambahkan not, berarti she is not cooking rice now in the kitchen. Gampang kan? Nah, ketika diinterogatif tinggal kamu balik. Jadi auxiliary dulu baru subjek, menjadi is she cooking rice now in the kitchen. Nah, cukup mudah kan? Nah, kemudian yang dari WH question-nya, ketika mencari subjek itu copy paste-nya di kalimat positif. Maka itu kan sudah saya garisi kan, tinggal lari ke kalimat positif, subjeknya kamu hilangkan menjadi who is cooking rice now in the kitchen. Siapa yang sedang masak nasi sekarang di dapur. Ketika mencari objek, nah tinggal auxiliary-nya tinggal WH question-nya dipasang. Nah, karena di situ rice itu sebagai benda, maka WH question-nya menjadi what. Nah, copy paste-nya itu ada di kalimat interrogatif menjadi what is cooking. Nah, rice-nya dihapus karena dia adalah sebagai jawaban. What is she cooking now in the kitchen? Apa yang sedang dia perempuan masak sekarang di dapur. Ketika mencari time, keterangan waktu, maka cukup di copy paste di interrogatif. Karena time itu menggunakan WH question when, maka dipasang when. Nah, baru dipasangkan interrogatifnya. Is she cooking rice? Now-nya hilang karena dia sebagai jawaban. Baru in the kitchen. Terakhir, ketika mencari place. Mencari place berarti WH question-nya menggunakan where. Copy paste-nya tetap di interrogatif. Where is she cooking rice now? Jadi in the kitchen-nya itu dihapus karena dia adalah sebagai jawaban. Jadi semua WH question itu copy paste-nya ada di interrogatif. Kecuali who, kecuali ketika mencari subjek. Kalau subjeknya berupa manusia berarti who, kalau subjeknya berupa benda berarti what. Nah,
Jika dia mencari subjek, maka copy paste-nya itu ada di kalimat positif. Nah, gampang kan? Jadi cukup mudah. Kalau kalimat negatif tinggal kamu pasangkan not setelah auxiliary. Ketika interrogatif tinggal dibalik auxiliary dulu baru subjek. Ketika mencari subjek, copy paste-nya ada di kalimat positif. Nah, selain dari subjek, mencari objek, mencari time, mencari place, mencari kuantitatif, dan semua where question yang lain itu copy paste-nya ada di interrogatif. Nah, gampang kan? Untuk lebih jelasnya kamu bisa lihat video ini. She is cooking rice now here. Ini kalimat positifnya. Negatifnya ini kan sudah ada auxiliary, tinggal diturunkan not, berarti she is not cooking rice now here. Interrogatifnya tinggal dibalik auxiliary dulu baru subjek. Is she cooking rice now here. Kemudian ketika mencari ini subjek ya, ini subjek, ini sebagai objek, ini time signalnya, keterangan waktu, dan ini adalah place, keterangan tempat. Untuk mencari subjek berarti where question-nya itu adalah who, karena dia berupa manusia. Copy paste-nya itu ada di kalimat positif. Nah, subjeknya dihilangkan, berarti who is cooking rice now here. Kemudian kalau mencari objek, objeknya kan berupa benda, berarti dia menggunakan what. Copy paste-nya ada di kalimat interrogatif, objeknya hilang, gampang kan? Kemudian mencari time juga begitu. Mencari time where question-nya itu adalah menggunakan when. Copy paste-nya di interrogatif, time-nya hilang, menjadi when is she cooking rice here. Kapan dia perempuan sedang masak nasi di sini. Kemudian ketika mencari place, berarti where question-nya itu adalah berupa where. Copy paste-nya tetap di interrogatif. Where is she cooking rice now? Here-nya hilang. Jadi semua where question ini itu copy paste-nya ada di interrogatif. Adapun yang subjek, ketika mencari subjek ini khusus di ini, dia copy paste-nya ada di kalimat positif. Gampang kan? Oke, itu aja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat, dan see you.